Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Krisna Kosasra dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode Mahesa Jenar dan Roro Wilis dijemput. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan rombongan berkuda utusan Ki Ageng Pandanalas telah tiba di Banyu Biru. Kehadirannya menjadikan orang-orang Banyu Biru terkejut, khususnya para penjaga di gardu penjagaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Meskipun demikian, akhirnya muncullah dari tikungan beberapa orang berkuda. Sebenarnya lah bahwa yang paling depan dari mereka adalah seorang yang berpakaian sangat bagus. Baju beludru kain lurik yang berwarna kemerah-merahan, sebuah pedang yang bagus berjuntai di sisi kudanya. Orang itu terkejut ketika dilihatnya beberapa orang berdiri di pinggir jalan berseberangan. Segera orang itu menyadari bahwa kedatangannya telah mengejutkan beberapa orang penjaga. Karena itu maka segera orang-orang berkuda itu memperlambat kuda-kuda mereka dan berhenti beberapa langkah dari bantaran. Wonowerto yang telah mendengar laporan penjawi menjadi gelisah juga. Segera ia pergi ke rumah Ki Ageng Gajasura dan memberitahukan tentang apa yang didengarnya dari penjawi. Namun seperti apa yang didengarnya, maka katanya, tetapi menurut bantaran, orang-orang itu pasti tidak akan berbuat huru-hara di sini, sebab mereka hanya kira-kira 20 orang. Meskipun demikian, berita itu telah menimbulkan berbagai pertanyaan di hati mereka yang sedang duduk di pendopo itu. Ki Ageng dan Nyai Ageng Gajasura, Mahesa Jenar, Kebo Kanigoro, Roro Wilis, Arya Saloka, dan Endang Widuri. Mereka mencoba menerka siapakah kira-kira yang datang dalam rombongan itu. Namun mereka tidak dapat menemukan jawaban. Kemudian terdengar Ki Ageng Gajasura bertanya, "Di manakah penjawi sekarang?" "Penjawi sedang pergi menyusul bantaran. Anak itu tidak dapat membiarkan seandainya orang-orang itu berbuat sesuatu. Namun mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di antara mereka." Ki Ageng Gajasura menarik napasnya dan sebelum mereka dapat berbuat apapun, maka terdengarlah seseorang penjaga berkata, "Sebuah rombongan berkuda." Salah seorang dari mereka segera memberitahukannya kepada Ki Ageng Gajasura. Dan sambil mengangguk-angguk, Ki Ageng berkata, "Baik, kembalilah ke tempatmu." Orang itu pun segera berjalan ke gardunya. Sedang beberapa orang yang lain segera berdiri pula sambil berjaga-jaga. Gajasura, Mahesa Jenar, Kebo Kanigoro, Wilis, Arya Saloka, dan Endang Widuri segera turun ke halaman. Mereka berusaha menjemput orang-orang berkuda itu sebelum mereka memasuki regol halaman. Tetapi alangkah mereka segera tertegun, yang mula-mula masuk ke halaman justru adalah bantaran dan penjawi. Karena itu maka Ki Ageng Gajasura itu segera bertanya, "Siapakah mereka?" Belum bantaran menjawab, maka muncullah orang yang pertama. Seorang yang gagah tampan dengan baju beludru dan sebuah pedang yang indah di lambungnya. Demikian orang itu melihat Mahesa Jenar dan Kebo Kanigoro, segera ia berseru, "Mahesa Jenar, aku datang menjemputmu." Mahesa Jenar, Kebo Kanigoro, Arya Saloka, dan Endang Widuri terkejut melihat orang itu. Lebih-lebih adalah Roro Wilis. Karena itu sesaat mereka diam matung sehingga terdengar kembali orang itu berkata, "Apakah kau lupa kepadaku?"
Maiso Jenar seakan-akan tersadar dari mimpinya yang aneh. Karena cepat-cepat ia menjawab, "Tidak, aku tidak melupakan kau, Sorayuda." Sorayuda, orang yang baru datang itu, tertawa, wajahnya cerah secerah warna pakaiannya. Sambil meloncat turun dari kudanya, ia berkata, "Aku datang atas perintah Ki Ageng Pandanalas untuk menjemput kalian berdua." Wajah Roro Wilis segera menjadi kemerah-merahan. Ia tidak dapat melupakan apakah yang telah terjadi antara mereka bertiga, Maiso Jenar, Sorayuda, dan dirinya. Karena itu maka segera ditundukkannya wajahnya dalam-dalam. Yang menjawab kemudian adalah Maiso Jenar. "Terima kasih, Sorayuda. Tetapi marilah perkenalkanlah dahulu dengan Kepala Daerah Tanah Perdikan Banyu Biru, Ki Ageng Gajah Soro." Sorayuda tersadar akan kehadirannya di Banyu Biru. Karena itu maka segera ia berkata, "Oh, maafkan, aku telah bernafsu untuk menyampaikan maksud kedatanganku, sehingga aku lupa Subosito. Marilah Kisanak," Ki Ageng Gajah Soro mempersilahkan. "Marilah aku persilahkan kalian untuk naik ke pendopo." Maka seluruh rombongan itu pun kemudian memperkenalkan diri. Sorayuda adalah demang yang kaya raya yang menguasai suatu daerah yang luas di daerah Pegunungan Kidul. Sedang Ki Ageng Gajah Soro adalah seorang kepala daerah tanah perdikan yang kuat dan subur di lereng Bukit Telomoyo. Keduanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas wilayahnya dan akan rakyatnya. Karena itu maka segera mereka dapat menyesuaikan dirinya dalam perkenalan yang akrab. Meskipun ada beberapa perbedaan sifat di antara mereka, Sorayuda adalah seorang yang menyadari kekayaannya meskipun tidak berlebih-lebihan, sehingga caranya berpakaian pun telah menunjukkan keadaannya. Sedang Ki Ageng Gajah Soro adalah seorang yang sederhana. Segera pembicaraan mereka berkisar kepada maksud kedatangan Sorayuda. Berkata demang itu kemudian, "Kakang Gajah Soro, kedatanganku kemari adalah karena perintah guruku, Ki Ageng Pandanalas, untuk menjemput Maiso Jenar dan Roro Wilis. Setiap orang di Gunung Kidul telah mendengar berita itu. Berita tentang akan kehadiran Ronggo Tohjoyo di daerah mereka. Karena itu maka Gunung Kidul sedang dihinggapi oleh perasaan yang melonjak-lonjak, mengharap agar orang yang ditunggu-tunggu itu segera datang. Roro Wilis adalah seorang gadis yang cukup mereka kenal, karena daerah itu adalah daerah masa kanak-kanaknya. Banyak kawan-kawannya bermain ingin melihat mereka. Seorang anak gadis dari daerah mereka yang pernah memakai nama Pudak Wangi dan telah berhasil membinasakan seorang perempuan yang dahulu pernah menggemparkan daerah itu, yang kemudian bernama Nyai Simorudro. Maiso Jenar tersenyum mendengar pujian itu, sedang Roro Wilis semakin menundukkan wajahnya. Pipinya menjadi kemerah-merahan dan karena itulah maka sepatah kata pun tak dapat diucapkan. Widuri yang mendengar kata-kata itu dengan seksama tersenyum-senyum kecil. Dengan akalnya ia berkata, "Ah, apakah Paman Maiso Jenar dan Bibi Wilis akan menjadi tamu Paman Demang Sorayuda?" "Ya tentu," jawab Sorayuda. "Aku dan rakyatku akan menyambutnya." "Bukan main, Paman Maiso Jenar dan Bibi Wilis akan menjadi tamu agung," laut Widuri. "Apakah aku boleh ikut serta?" "Tentu," jawab Sorayuda. "Aku dan setiap orang yang hadir di dalam pendopo ini untuk pergi ke Gunung Kidul, menyaksikan bukit-bukit gundul dan bukit-bukit kapur di antara lembah-lembah hijau. Sangat berbeda dengan pemandangan di Bukit Telomoyo ini." Wajah Endang Widuri itu pun kemudian menjadi cerah. Dengan serta-merta ia berkata, "Bagus sekali. Aku akan ikut dengan Bibi Wilis. Boleh bukan, Bibi?" Roro Wilis tidak segera dapat menjawab sekali dipandangnya wajah Kebo Kanigoro. Ia tidak dapat berkata apapun tentang gadis itu sebelum ayahnya memberikan persetujuan. Widuri melihat keraguan-raguan Roro Wilis, karena itu segera ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah kita akan ikut ke Gunung Kidul?" Kebo Kanigoro menarik napas dalam-dalam, kemudian terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sayang Widuri, kita tidak dapat ikut serta." Kecerahan wajah Widuri segera larut seperti bulan disaput awan yang demikian kelam.
Mengapa? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di sini. Apakah yang harus dikerjakan? Aku Widuri, aku mempunyai banyak pekerjaan di sini dan agaknya kita telah terlalu lama tidak kembali ke Karang Tumoritis. Aku tidak mau, berkata Widuri itu. Kebo Kanigoro tersenyum kemudian kepada Sorayuda itu berkata, "Sayang Adi, sungguh sayang. Sebenarnya aku juga ingin mengantarkan Widuri ikut serta mengunjungi daerah Adi. Namun ternyata ada persoalan-persoalan yang harus aku selesaikan dan aku harus segera kembali ke Karang Tumoritis." Sorayuda menarik napas. "Ya sayang." Yang menyaut kemudian adalah Endang Widuri. "Kalau ayah mempunyai pekerjaan di sini atau di Karang Tumoritis, biarlah aku ikut bersama Bibi Wilis. Nanti kalau ayah sudah selesai, biarlah ayah menjemput aku." Kebo Kanigoro itu tersenyum pula, namun senyumnya membayangkan sesuatu yang tak dapat diraba. Katanya, "Tidak Widuri, jangan pergi sekarang. Besok apabila sampai waktunya, biarlah aku antarkan ke sana. Kalau sampai saatnya Paman Maisojenar dan Bibi Wilis akan mengarungi hidup baru mereka." "Moh," seru gadis itu, "aku akan pergi bersama Bibi Wilis." "Bukankah sama saja bagimu Widuri?" berkata ayahnya. "Besok atau sekarang?" "Tidak," sahut Widuri. "Aku ingin melihat bagaimana rakyat Gunung Kidul menyambut Paman Maisojenar." "Tetapi kau tidak akan melihat bagaimana pamanmu dan Bibi Wilis dipersandingkan." "Biar, aku akan ikut bersama Bibi Wilis." Roro Wilis menjadi iba melihat Endang Widuri. Tapi ia pun tidak berani berkata. Itu sepenuhnya adalah wewenang ayahnya. Karena itu Roro Wilis hanya dapat memandangnya dengan senyum yang hambar. Sorayuda agaknya dapat menempatkan dirinya. Ia tidak mau mengecewakan Kebo Kanigoro, maka katanya, "Begitulah Angger Wilis, seperti kata ayah Angger itu. Biarlah besok aku menyuruh beberapa orang menjemput kemari apabila sudah tiba waktunya. Kalau Angger sudah kembali ke Karang Tumoritis, biarlah kelak dijemput pula ke sana. Bukankah begitu? Kelak Angger bisa pergi bersama ayah." Widuri kemudian menjadi bersungut-sungut, bahkan tampaklah matanya menjadi basah. Ia menjadi sangat kecewa, katanya kemudian, "Aku tidak mau dijemput oleh sembarang orang." Demang Sorayuda tersenyum, jawabnya, "Baiklah, besok aku sendiri akan menjemput Angger, begitu?" Widuri tidak menjawab, namun tiba-tiba ia berdiri dan berlari masuk ke dalam biliknya. Alangkah kecewa hatinya bahwa ia tidak dapat turut serta dengan Roro Wilis. Meskipun mereka berdua bukan sanak bukan kadang, namun perpisahan di antara mereka benar-benar tidak menyenangkan. Pergaulan mereka yang ditandai dengan berbagai kesulitan benar-benar telah mengikat mereka dalam suatu ikatan yang sangat erat. Tidak saja Widuri yang menjadi sedih akan perpisahan itu, tetapi Roro Wilis pun merasakan bahwa ia akan menjadi kesepian tanpa gadis yang nakal itu. Tapi Kebo Kanigoro benar-benar berhalangan untuk turut serta pergi ke Gunung Kidul. Masih ada suatu pekerjaan yang mengikatnya di Banyu Biru. Pekerjaan yang ditimbulkan oleh kemenakannya yang nakal. Maisojenar pun menjadi kecewa. Tetapi ia dapat mengerti keberatan Kebo Kanigoro. Meskipun demikian, Maisojenar itu berkata, "Kakang, sebenarnya aku sangat mengharap Kakang untuk ikut serta bersama kami." Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Aku juga menyesal sekali, Maisojenar. Tapi barangkali kau dapat mengerti apa yang akan aku lakukan. Karena itu biarlah lain kali aku menyusul ke Gunung Kidul bersama Widuri." Saat mereka pun berdiam diri, Arya Saloka menundukkan kepalanya. Semula ia ingin ikut juga turut pergi ke Gunung Kidul mengantarkan gurunya. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa Endang Widuri tidak diperbolehkan oleh ayahnya ikut dalam rombongan itu,
Maka ia menjadi bimbang. Keinginannya untuk turut pun terlalu besar, namun terasa sesuatu yang menahannya untuk tinggal di rumah. Karena itu anak muda itu bahkan menjadi bingung, sehingga akhirnya Aryo pun hanya berdiam diri saja. "Ah, terserah apa yang akan aku lakukan nanti," desisnya di dalam hati. "Kalau tiba-tiba aku ingin berangkat, biarlah aku berangkat. Kalau aku ingin tinggal, biarlah aku tinggal." Tetapi berkata pula hatinya, "Bagaimana kalau guru mengajakku?" "Entahlah," jawabnya sendiri di dalam hati. Malam itu Sorayuda dan para pengiringnya bermalam di rumah itu pula. Karena tempatnya yang terbatas, maka para tamu itu dipersilakan tidur di pendopo, di atas tikar pandan yang dirangkap supaya tidak terlalu dingin. Dalam pada itu Maeso Jenar dan Roro Wilis pun segera mempersiapkan dirinya, tapi tidak banyaklah yang mereka punyai. Mereka tidak sempat berbuat untuk diri mereka sendiri selama ini. Karena itu apa yang dimilikannya pun hampir tidak ada. Hanya beberapa lembar pakaian yang sudah lungset tanpa perhiasan apapun bagi Maeso Jenar. Hal itu hampir tak berpengaruh pada perasaannya. Tetapi bagi Roro Wilis terasa sekali alangkah miskinnya. Ia sama sekali tidak memiliki perhiasan apapun sebagai seorang gadis. Bahkan yang dimilikinya adalah sebilah pedang. Pedang tipis yang telah dikotori dengan darah. Maeso Jenar terkejut ketika tiba-tiba dilihatnya wajah Roro Wilis menjadi suram. Karena itu dengan dada yang berdebar-debar mencoba bertanya, "Wilis, apakah sesuatu yang mengganggu perasaanmu?" Roro Wilis terkejut mendengar pertanyaan itu, segera dicobanya untuk menguasai perasaannya. Dengan sebuah senyuman yang dipaksakan, ia menjawab, "Mengapa? Aku tidak apa-apa, Kakang. Aku sedang berpikir tentang hari-hari yang akan datang." "Oh," Maeso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak membantah, namun ketika dilihatnya sekali lagi Roro Wilis merenungi kainnya yang hampir-hampir sudah kehilangan warnanya, maka hatinya pun berdesir. Desahnya di dalam hati. Ternyata aku tidak menyadari bahwa tekanan perasaan Wilis sudah terlampau padat. Agaknya dalam ketegangan kewajiban yang aku hadapi, gadis itu tidak sempat memperhatikan keadaan dirinya sendiri. Namun dalam kesempatan seperti ini barulah disadarinya, perasaan itu perasaan seorang gadis. Tapi Maeso Jenar tidak berkata apapun. Ia masih belum tahu bagaimana mungkin ia akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang wajar bagi sebuah keluarga. Apapun yang dilakukannya, maka apabila sampai saatnya, maka hal itu tidak akan mungkin dapat diabaikan. Ia tidak dapat membutakan matanya seandainya pada suatu saat ia dikejar-kejar oleh keperluan-keperluan tetek bengek itu. Itu merupakan suatu kewajiban, desahnya. Maeso Jenar pun kemudian berjalan keluar bilik Roro Wilis dan ke halaman. Dilihatnya beberapa orang sudah berbaring-baring di pendopo, sedang beberapa orang lagi masih duduk-duduk di antara mereka. Bahkan ada juga yang masih berjalan-jalan di luar regol halaman. Ketika Maeso Jenar pergi keluar regol pula, maka orang-orang dari Gunung Kidul itu bertanya-tanya tentang beberapa hal kepadanya. "Tanah ini cukup subur," berkata salah seorang dari mereka. "Tanah yang akan memberikan apa saja yang diharapkan oleh penggarapnya." "Demikianlah," sahut Maeso Jenar. "Tanah yang telah dipertahankan dengan banyak pengorbanan." Tamu dari Gunung Kidul itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Tanah kami adalah tanah yang bercampur baur. Ada yang subur sesubur tanah ini. Ada yang menggantungkan airnya dari air hujan melulu. Bahkan ada yang hanya dapat dijadikan padang-padang rumput untuk peternakan. Bahkan ada yang batu melulu." Maeso Jenar mengangguk lemah. Tanah ini adalah tanah yang subur, yang telah dipertahankan dengan darah dan air mata. Dirinya sendiri pun telah ikut serta memeras keringat untuk kepentingan tanah ini. Tanah yang subur yang akan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat dan penduduknya.
Bahkan siapa yang bekerja keras pasti akan dapat segera menikmati hasil dari jerih payahnya itu. Tetapi aku tidak dapat ikut serta, desis Maesha Jenar di dalam hati. Timbullah di dalam hatinya sesuatu yang tak pernah terpikirkannya. Kalau ia nanti akan membangun rumah tangga yang kuat, maka ia harus membuat tiang-tiang kuat pula. Di antaranya bagaimana ia harus hidup sekeluarganya. Karena itu maka sampailah Maesha Jenar pada suatu kesimpulan, bekerja. Kembali ia berdesah di dalam hati. Akhirnya aku sampai pada persoalan itu. Persoalan yang sangat pribadi, persoalan yang hampir tak ada sangkut pautnya dengan pengabdian yang selama ini dilakukannya. Tapi apakah dengan demikian maka segenap pengabdian harus terhenti? Tidak. Pertanyaan itu dijawab sendiri. Aku akan dapat dan harus dapat melakukan kedua-duanya sekaligus. Mudah-mudahan Wilis akan dapat mengerti pula. Tiba-tiba teringatlah Maesha Jenar itu kepada masa-masa lampaunya, masa-masa ia tinggal di Istana Demak sebagai seorang prajurit. Dikenangnya pula beberapa orang kawan-kawannya yang pada saat itu telah berkeluarga pula. Katanya di dalam hati, mereka dapat melakukan kedua-duanya, pengabdian dan keluarga. Tetapi tidak hanya di dalam istana atau di dalam bidang-bidang itu kedua-duanya dapat dilakukan sekaligus, katanya pula. Di sini, aku lihat rakyat Banyu Biru melakukannya pula, bekerja untuk keluarganya. Namun mereka melakukan pengabdiannya untuk tanahnya. Membangun tanah ini, tempat-tempat ibadah, banjar-banjar desa dan suro-suro, tempat pendidikan lahir dan batin. Bekerja keras untuk kesejahteraan keluarganya dan kesejahteraan bersama. Tiba-tiba Maesha Jenar itu teringat pada cerita Wonomerto tentang seorang bau yang pernah mencoba menyuapnya dengan timang emas bertetes berlian. Bukan itu, desah Maesha Jenar di dalam hatinya. Bukan seperti bau itu. Ia bekerja untuk diri sendiri tetapi bukan untuk sebuah pengabdian. Justru ia menghisap hidup di sekitarnya untuk kepentingannya. Dibiarkannya orang-orang di sekitarnya kering, namun dirinya sendiri menimbun kekayaan tanpa batas. Namun bagaimanapun juga Maesha Jenar dihadapkan pada suatu kewajiban yang baru. Kewajiban atas sebuah keluarga yang bakal disusunnya. Kewajiban yang tidak kalah sucinya dari kewajiban yang telah dilakukannya selama ini. Sebab dengan keluarga yang baik, Yang Maha Esa telah mempergunakan untuk menangkar lipatkan jumlah manusia di dunia, untuk memelihara dan memanfaatkan ciptaannya dengan baik. Demikianlah rombongan Sorayuda itu tinggal di Banyu Biru untuk 2 hari lamanya. Selama itu mereka telah melihat-lihat Banyu Biru dengan baik. Apa yang dapat dilakukan di daerah Demang yang kaya raya itu telah mereka pelajari. Sedang apa yang baik bagi Banyu Biru telah disarankannya pula. Sehingga sampailah pada saatnya mereka meninggalkan Banyu Biru. 2 hari kemudian maka bersiaplah rombongan itu meninggalkan Banyu Biru beserta Maesha Jenar dan Roro Wilis. Ki Ageng Gajah Suro dengan menyesal tak dapat ikut serta bersama mereka pergi ke Gunung Kidul karena keadaan daerahnya yang masih harus mendapat pengawasannya. Kebo Kanigoro terikat pada suatu kewajiban yang tak dapat ditinggalkannya pula. Sedang Endang Widuri dengan penuh penyesalan terpaksa tidak dapat mengikuti Roro Wilis ke Gunung Kidul. Pada saat-saat terakhir itu pun kemudian Arya Saloka memutuskan untuk tidak turut bersama gurunya, meskipun ada juga keinginan yang melonjak-lonjak. Dalam kesempatan itu Ki Ageng Suro Dipoyono dan Ki Ageng Lembu Suro pun telah memerlukan datang ke Banyu Biru untuk menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Maesha Jenar. Orang yang aneh di dalam tanggapannya, orang yang hampir tak dapat dimengertinya, apakah yang telah dijadikannya seorang yang memiliki jiwa pengabdian yang sedemikian besarnya. Sebelum matahari sepenggalah, maka rombongan itu telah bersiap untuk berangkat. Ternyata Maesha Jenar dan Roro Wilis tidak hanya memerlukan 2 ekor kuda untuk mereka. Seekor kuda yang lain tanpa sepengetahuan mereka telah dipisahkan oleh Ki Ageng Gajah Suro. Di punggung kuda itu terdapat sebuah beban yang tak diketahui isinya.
beban yang telah diatur oleh Nyi Ageng Gajah Suro bersama Nyi Ageng Lembu Suro. Terharu juga Maiso Jenar melihat kuda yang seekor itu tentu saja ia tidak dapat menolak untuk tidak menyakiti hati Ki Ageng Gajah Suro, kakak beradik. Perpisahan itu merupakan perpisahan yang mengharukan. Meskipun mereka tahu bahwa suatu ketika Maiso Jenar akan kembali pula, namun seakan-akan mereka bertemu pada saat itu untuk terakhir kalinya. Apalagi Endang Widuri ketika kemudian Soroyudo minta diri dengan serta-merta, gadis itu berlari menghambur memeluk Roro Wilis. Sambil menangis Widuri berkata, "Bibi jangan pergi terlalu lama." Roro Wilis pun seorang gadis pula, karena itu maka ia pun tidak dapat menahan air matanya. Apalagi ketika dilihatnya Nyai Ageng Gajah Suro dan Nyai Ageng Lembu Suro pun menjadi berlinang-linang air mata. Teringat pula oleh mereka berdua pada saat-saat mereka berhadapan dengan Galunggung yang sedang dihinggapi oleh kegilaannya tentang pangkat dan kekayaan, sehingga hampir saja mereka berdua dibunuhnya. Untunglah pada saat itu Roro Wilis hadir di antara mereka, sehingga sebenarnya lah gadis itulah yang telah menyambung umurnya. Widuri, berkata Roro Wilis itu kemudian, "Perpisahan ini tidak akan terlalu lama. Bukankah kau segera akan menyusul kami ke Gunung Kidul?" Endang Widuri mengangguk perlahan, dipalingkannya wajahnya kepada ayahnya, seakan-akan ia minta ketegasan daripadanya. Sebenarnya Kebo Kanigoro merasa kasihan juga kepada putrinya itu, tetapi terpaksa ia tidak dapat mengizinkannya karena ia sendiri tidak dapat pergi. Anak itu adalah anak yang sangat nakal, sehingga betapapun juga maka Kebo Kanigoro itu tidak sampai hati melepaskannya tanpa pengawasannya. Apalagi nanti Maiso Jenar dan Roro Wilis sedang disibukkan oleh persoalan mereka sendiri, maka Widuri akan sangat mengganggu mereka dan kadang-kadang pasti akan lepas dari pengawasan. Karena itu betapapun juga maka Kebo Kanigoro berusaha untuk tetap melarang anaknya ikut serta. Ketika anaknya itu berpaling kepadanya, maka katanya, "Ya Widuri, segera kita akan menyusul ke Gunung Kidul. Kemarin aku sudah mendapat ancar-ancar kemana kita nanti harus pergi. Jalan mana yang harus kita tempuh dan dari pamanmu Soroyudo. Kalau kau bersabar sedikit, bukankah pamanmu Soroyudo bersedia untuk menjemputmu?" Akhirnya Roro Wilis itu pun dilepaskannya juga, meskipun tangisnya masih saja menyesakkan dadanya. Sementara Maiso Jenar menepuk punggung muridnya. "Kau sudah menjelang dewasa penuh, Aryo. Sudah seharusnya kau menyadari keadaanmu itu. Bekerja keras membantu ayahmu, tak ada orang lain yang diharapkannya selain daripadamu." Aryo mengangguk sambil menjawab, "Ya paman." Maka kemudian sampailah saatnya rombongan itu berangkat. Perpisahan yang mengesankan. Roro Wilis masih melihat Endang Widuri berlari masuk ke Gandok Kulon, sedang kemudian Nyai Ageng Gajah Suro dan Nyai Ageng Lembu Suro menyusulnya. Sebuah salam yang erat sebagai tanda terima kasih yang tak ada batasnya telah diberikan oleh Maiso Jenar langsung. Namun lebih daripada itu, Maiso Jenar telah membentuk Aryo Saloko menjadi harapan bagi masa datang. Satu demi satu maka kemudian keluarlah mereka dari halaman di atas punggung kuda masing-masing. Bagi Maiso Jenar dan Roro Wilis, perjalanan yang akan ditempuh itu terasa aneh. Perjalanan yang jauh berbeda dengan semua perjalanan yang pernah mereka lakukan. Kalau pada masa lampau mereka berjalan dengan penuh keprihatinan, maka perjalanan kali ini adalah perjalanan menuju ke hari-hari yang cerah. Namun karena itu maka dada mereka menjadi berdebar-debar. Setelah mereka meninggalkan halaman itu, maka mulailah kuda mereka berjalan agak cepat. Beberapa orang melihat rombongan itu menganggukkan kepala mereka. Mereka memberikan hormat setulus-tulusnya pada Maiso Jenar dan Roro Wilis. Bahkan Ki Wonomerto, Jolodri, Bantaran dan Penjawi telah ikut serta dengan rombongan itu. Mengantarkan sampai ke perbatasan kota bukan hanya mereka, beberapa orang lain pun telah ikut serta, sehingga rombongan itu menjadi semakin panjang. Di perbatasan kota mereka berhenti saat Wonomerto yang tua itu memerlukan mengucapkan selamat jalan, mengucapkan terima kasih
atas nama segenap rakyat Banyubiru. Dan ternyata orang tua yang telah menjadi hampir bulat kembali itu meneteskan air mata. "Selamat tinggal, Paman," berkata Maesa Jenar kemudian. Wonomerto mengangguk ingin menjawab, namun suaranya tersangkut di kerongkongan. Yang terdengar kemudian hanyalah sebuah jawaban pendek. "Ya, ya, Angger." Maesa Jenar itu pun kemudian meneruskan perjalanannya. Di muka sendiri, Demang Sorayuda mulai mempercepat jalan kudanya. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang. Namun mereka tidak usah takut terhadap siapapun sehingga mereka tidak perlu memilih jalan-jalan yang tersembunyi. Atau mereka pun sama sekali tidak berkepentingan dengan apapun selama perjalanan mereka. Karena itulah maka perjalanan itu akan tidak terganggu. Di sepanjang jalan itu Roro Wilis mulai menganyam angan-angannya menjelang masa-masa yang akan datang. Hal yang lumrah bagi gadis-gadis yang akan menginjak masa-masa yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Roro Wilis pun adalah seorang gadis biasa. Meskipun kadang-kadang di lambungnya tersangkut sebilah pedang dan bahkan pedang yang telah berbekas darah. Namun dalam saat-saat yang demikian ia adalah seorang gadis. Tidak lebih daripada itu. Karena itulah maka ia mendambakan masa yang berbahagia, masa yang bagi Roro Wilis sebenarnya telah berlalu lambat. Peninggal Maesa Jenar dan Roro Wilis, rasa rumah Ki Ageng Gajah Suro menjadi sepi. Apalagi ketika Ki Ageng Lembu Suro dan Ki Ageng Suro Dipoyono telah kembali ke Pamingit. Namun meskipun demikian, kehadiran Endang Widuri di Banyubiru masih dapat menyejukkan suasana rumah Ki Ageng Gajah Suro itu. Untuk menghilangkan kejemuannya, Endang Widuri bekerja apa saja yang dapat dilakukannya. Menanami halaman yang seakan-akan halamannya sendiri, ikut menanam padi di sawah, menyiangi, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Sebagai seorang gadis, Widuri senang juga membantu Nyai Ageng Gajah Suro di dapur, menyiapkan makanan dan minuman. Ki Ageng Gajah Suro pun masih mempunyai kawan bercakap-cakap, Kebu Kanigoro. Meskipun pada saat-saat terakhir Kebu Kanigoro sering meninggalkan rumah dan tak pernah ia berkata tentang apapun juga kepada putrinya. Widuri pun menyadari keadaannya. Ia merasa masih terlalu kecil untuk berbicara tentang masalah-masalah yang berat dengan ayahnya. Karena itu maka jarang sekali Widuri bertanya-tanya tentang pekerjaan ayahnya. Gadis itu lebih senang bercakap-cakap dengan Aryo Saloka di pendopo atau dengan Nyai Ageng Lembu Suro di belakang.